Ning 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 nang ning dong. Waduh, Ning 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 nang ning dong. Joget Brazil. Tim kesayangan gue Brazil lolos ke 32 besar. Lo kayak ngerti aja bola. Lo sebutin dah main Brazil siapa? Ronaldo, Ah, Rivaldo, ah, Balado. jadul semua. Yang terakhir enak tuh. Kayak keren kan Brazil. Keren aja keren. Tapi kan nggak Pasti cuma juara. Brazil yang lolos ke 32 besar. Siapa lagi? Meksiko juga. Tuan rumah. Tuan rumah. Sapu bersih ya di grup. Langsung. Berapa poin? 9. 9. 3 laga, 3 kemenangan. Langsung dah kita ngobrol deh sama orang Meksiko nih. Masa? Iya ada nih kita nih. Siapa namanya? Mas Romi. Orang Meksiko namanya Romi. Lah emang nggak boleh Meksiko Romi. Halo Romi. Hola amigo. Keren. Halo, selamat pagi waktu Meksiko. Kumaha ada mang nih? Sehat ya? Baik, baik, alhamdulillah baik, sehat. Mas Romi udah berapa tahun di Meksiko? Saya udah sekitar 1 tahun 3 bulan di Meksiko. Wah, kayak di Taman Suropati ya? Kagak di Meksiko itu. Ini pelatih aja nggak ada yang bodong. Pagi-pagi banyak yang jualan nasi uduk katanya di sini. Jadi pagi di sana ya? Iya, betul, masih pagi di sini. Ada yang jual lontong sayur kagak? Sama aja, Oh, udah sama aja tanya. ya. Iya. Waduh, nggak ada dong. Iya. Nggak ada dong. Romi, perkedel gimana di sana? Ada juga banyak. Oh, perkedel. Ada orek nggak? Terus aja sampai Oh, iya, selesai. iya. Romi, gimana nih melihat Meksiko lolos ke 32 besar, antusiasme penonton di sana seperti apa? Ya, tentunya antusiasmenya sangat tinggi dan cukup meriah. Nah, bisa dilihat juga di sini, saya berada di salah satu lokasi tempat perayaan atau diselenggarakannya nobar dan juga perayaan setelah Meksiko menang melawan Ceko pada hari Rabu malam lalu dengan skor 3-0, sehingga setelahnya Meksiko bisa dikategorikan lolos ke babak 32 besar kan. Dan setelah pertandingan usai pun penonton atau supporter dan masyarakat semua berkumpul di sini dan mereka sama-sama merayakan dengan begitu meriahnya, seperti ada yang menyanyi, berjoget, terus juga adanya penggunaan kayak semprotan busa. Jadi antar sesama supporter mereka saling menyemprotkan satu sama lain, menggambarkan luapan kebahagiaan mereka gitu. Jadi cukup meriah sekali sih. Meriah tapi nggak ricuh ya, keren ya Meksiko. Meksiko memang. Coba bahasa Meksiko dong sama Romi. Hola amigo. Udah tadi. Udah ya. Iya. Muchas gracias. Berarti Romi udah paham betul ya bahasa Meksiko, sudah fasih ya Romi? Sedikit-sedikit lumayan. Oke, coba bahasa Meksikonya au gimana coba? Ya. Ya oke, kita ya. Kirain tadi mau di Iya. au Nah, gitu. di sono, Ya. au silent. Oke, Romi, dengar-dengar tiketnya mahal. Kalau buat nonton Piala Dunia, Romi sendiri ada keinginan nggak untuk nonton langsung di stadion? Ya, betul, tiketnya cukup terbilang mahal ya, yaitu sekitar dari 50.000 peso paling murah sampai paling mahalnya itu mungkin sekitar 200.000 peso, atau yang kalau dirupiahin itu sekitar 50 juta sampai 200 juta. Dan itu terbilang cukup mahal, dan kalau untuk saya sendiri ya jelas sangat berkeinginan untuk bisa nonton langsung di stadion. Cuma memang penjualan tiketnya ini sangat cukup terbatas karena peminatnya cukup tinggi, meskipun harga tiketnya mahal tetapi tidak menurunkan antusiasme masyarakat, khususnya masyarakat Meksiko, untuk nonton pertandingan langsung di stadion. Wah, 50 juta sampai 200 juta ya. Waduh. Mahal banget, apalagi hari ini kan rupiah melemah lagi katanya. Aduh. Iya, Gimana betul. kita mau nonton ke sana? Lemah terus. Udah mulai berani. Nggak, ya. nggak. Dompet saya juga lemah. Wah, Romi, kalau kita bicara soal stadion nih,
Kan ada sejumlah stadion di sana yang terkenal ya. Iya. Apa aja, benar. Tong? Azteca dong jelas, gede banget. Pembukaan di sana kan Rom ya? Oke. Apalagi tuh? BVA Monterrey. Wih. Lalu Akron. Wih. Ya kayak penyanyi rap itu ya. Akon dong Akon itu. ya. Nah, itu dari segi lokasi emang jauh-jauh ya? Iya, dari segi lokasi itu tiga-tiganya cukup berjauhan ya karena tiga-tiganya berada di 3 kota besar yang berbeda. Kayak yang pertama itu ada Mexico City Stadium atau Estadio Azteca itu berada di Ciudad de Mexico atau di Mexico City. Kemudian ada Stadio BBVA itu di Monterrey yaitu di sekitar di utara Meksiko berbatasan dengan Amerika Serikat, dan yang terakhir itu juga ada Estadio Akron atau Estadio yang berada di Guadalajara. Jadi tiga-tiganya itu berada di 3 kota besar yang ada di negara Meksiko, begitu. Oke. Nah, dengan antusiasme penonton yang Iya. luar biasa, apalagi Meksiko jadi tuan rumah Piala Dunia, apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sana? Apakah harga BBM turun misalnya? Nah Ya. iya benar tuh. Apa dampak yang dirasakan oleh warga Apa Meksiko? UMKM-nya meningkat ya kan? Iya. Nah, kali. Iya, saya kira dampak yang sangat terasa bagi masyarakat yaitu yang pertama berdampak juga pada penjualan masyarakat. Jadi semenjak diadakannya Piala Dunia di Meksiko ini bisa saya lihat di berbagai macam sudut di jalanan kota itu banyak sekali yang menjual merchandise Piala Dunia, khususnya seperti jersey Meksiko, kemudian juga atribut-atribut Piala Dunia kayak bendera, kacamata, dan berbagai macam atribut-atribut lainnya. Dan selain itu juga yang saya rasakan adalah vibes atau suasana para masyarakat itu semakin meningkat, semakin antusias terhadap Piala Dunia ini, dan terutama juga bagaimana masyarakat lokal menyambut para turis-turis mancanegara, khususnya turis-turis di Asia. Mereka sangat ramah sekali dan sangat friendly sekali terhadap kita, begitu. Iya, apalagi tadi ada hewan peliharaan lucu banget pakai jersey. Iya. Jadi pengen beli. Beli baju itu hewan peliharaannya. Beli ini jersinya. Iya. Iya, lucu banget loh. Lucu banget. Pakai jersey, pakai kacamata begitu. Ramai banget ya kalau kita lihat di sana di pusat kota, dan memang kalau soal penjualan jersey gimana di sana? Romi, ludes kabarnya. Ya, betul, ludes. Jadi memang khususnya di Mexico City ini banyak sekali diadakan berbagai macam acara nobar, dan yang saya lihat tiap kali kita datang ke acara nobar itu hampir semua masyarakat atau penonton yang datang ke acara tersebut mengenakan jersey timnas Meksiko. Jadi saya rasa penjualannya juga memang cukup tinggi gitu. Berapa kamu beli itu harganya jersey yang kamu pakai sekarang? Ya, jersey yang saya pakai sekarang itu kebetulan sebenarnya ini hadiah dari salah satu sahabat saya, warga lokal Meksiko juga. Dan ini seri, ini bukan official yang digunakan timnas untuk bermain di Piala Dunia, tapi ini bagian dari merchandise Piala Dunia timnas Meksiko dengan kolaborasi bersama Coca-Cola. Gitu. Oke, Mas Lam, terakhir nih. Sebelum Piala Dunia kan Meksiko tuh sempat rusuh kan, banyak demo-demo guru, ada penangkapan kartel narkoba. Itu ngaruh nggak sih? Keamanannya gimana, ditingkatkan kah atau gimana, Mas Lomi? Iya, betul. Keamanan cukup ditingkatkan, terutama pada setiap kali ada pertandingan timnas Meksiko. Karena khususnya di Mexico City ini, setiap kali timnas Meksiko bermain itu diadakan berbagai macam acara nobar. Dan pengamanannya cukup ketat. Yang saya lihat yaitu petugas-petugas keamanan ditempatkan di berbagai sudut, di berbagai sisi di kota, khususnya di sekitar kawasan yang memang diadakan acara penayangan nonton bersama pertandingan timnas Meksiko. Jadi pengamanannya memang cukup ketat, begitu. Oke, baik. Mas Romi, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Midnight Live. Have fun di sana, selamat menikmati jalannya pertandingan dan sehat selalu ya Mas Romi. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Romi. Buenos dias.
Buenos Dias ya. Apa aslinya sih? Selamat Dias.